Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Jaya Ningtyas dari kelas Teknik Informatika 1D angkatan 2021 dengan nomor NPM 210102092. Di sini, saya akan menganalisa sebuah proses penjadwalan menggunakan algoritma round-robin guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Syafirullah STN MKOM. Penjadwalan dengan algoritma round-robin ini akan menjalankan suatu proses dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan apabila suatu proses sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka prosesor akan otomatis memberhentikan proses tersebut. Dalam kata lain, ada jeda waktu dan sisa dari proses tersebut akan ditaruh di paling belakang sebuah antrian. Nah, jadi prosesor akan terus mengeksekusi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Oke, di sini langsung saja saya sudah menuliskan beberapa proses yang sudah masuk ke dalam antrian dengan keterangan seperti ini. Arrival time 0, burst time-nya 5. Saya sudah memasukkan ke dalam tabel seperti ini. Jumlah burst time-nya itu ada 30. Berarti jumlah waktu yang dibutuhkan proses A, B, C, D, dan F untuk menyelesaikan proses adalah 30 milisecond. Dengan quantum time-nya di sini saya menuliskan 4. Lakukan analisa untuk mencari rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time. Nah, untuk perhitungannya saya tuliskan tabel seperti ini. Untuk membantu perhitungan, kita buat garis atau sebuah acuan ya, agar memudahkan kita dalam menganalisa proses penjadwalan round-robin. Kita lihat, untuk yang pertama itu ada A dengan arrival time 0 dan burst time sama dengan 5. Di sini sudah ada, kita pindahkan di 0. 0 dengan burst time-nya 5. Di sini burst time-nya 5, namun quantum time-nya itu adalah 4. Jadi, kita eksekusi sebanyak 4. Tuliskan A, dan kita beri warna untuk beda sebagai pembeda. A4, di sini A langsung dieksekusi. Ternyata A-nya itu langsung dieksekusi. Nah, ketika proses A sedang berlangsung, kita analisa apakah ada proses yang masuk ke dalam antrian. Kita lihat di sini ada B. B masuk ke dengan arrival time 1, C masuk di arrival time 3. Kita masukkan. Di sini B masuk di arrival time 1, lalu ada C di T sama dengan 3. Nah, lalu kita lihat lagi apakah ada proses yang masuk ketika proses A sedang berlangsung. Di sini dia ada 5, berarti di sini E ada 4. Ternyata ada proses E yang masuk di T sama dengan 4. Kita tuliskan. Nah, setelah proses A selesai, kita
melihat proses apa saja yang sedang dalam antrian. Ternyata di sini ada B, ada C, ada E. Kita tuliskan. Di sini ada C, ada B, ada E. Ternyata di sini ada A1, karena tadi A memiliki burst time 5 dan quantum time-nya 4, sehingga A hanya bisa dieksekusi sebanyak 4. Jadi, sisanya hanya 1, dan kita taruh di antrian paling belakang. Nah, setelah proses selesai, kita analisa proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Karena proses algoritma round robin ini memiliki prinsip siapa yang paling datang duluan ke antrian, maka kita lihat di sini yang dahulu datang, yang pertama kali datang setelah A itu adalah proses B. Maka kita eksekusi proses B. Di sini kita analisa, di sini kita proses B sebanyak 4, karena quantum time-nya itu adalah 4. Walaupun di sini B-nya itu burst time-nya 7, tapi kita hanya bisa mengeksekusi sebanyak 4 mili. Kita tulis B, lalu beri warna. Warna ini sebagai pembeda ya, jadi akan terlihat prosesnya itu dijeda berapa kali dan selesai di mana saja. Oke, sekarang kita lihat kembali, analisa kembali proses, apakah ada proses yang masuk ke dalam antrian ketika proses B berlangsung. Di sini ternyata ada proses F. F masuk di T sama dengan 8. Oh, maaf. Untuk proses B ini, kita analisa kembali apakah ada proses yang masuk ke dalam antrian ketika proses B berlangsung. Ternyata di sini ada proses D. Proses D yang masuk di T sama dengan 5. Teman-teman di sini harus fokus ya, karena terkadang kita terkecoh. Walaupun di sini ada A, B, C, D, dan E, F, tetapi arrival time-nya itu berbeda. Jadi, lebih dulu proses E daripada proses D. Maka, lihat dulu siapa yang pertama kali datang, seperti itu. Terus kita lihat kembali, ternyata di sini ada proses F yang datang di T sama dengan 8. Masih ketika proses B berlangsung dieksekusi. Kita taruh di sini proses B di 8, T sama 8 dengan burst time 5. Seperti itu. Lalu, kita lihat kembali. Ada antrian yang mana saja ketika proses B selesai dieksekusi sebanyak 4. Ternyata di sini ada proses E sama dengan 4 dengan burst time 4, proses D dengan burst time 3, proses C burst time 6, dan B dengan burst time 3. Kenapa 3? Karena tadi awal masuk proses B itu memiliki burst time 7 dan sudah dieksekusi sebanyak 4, maka sisanya tinggal 3. Lalu proses A sama tadi sisa dari
eksekusi yang pertama. Kita lihat di sini ada beberapa antrian, namun kita analisa kembali antrian mana yang pertama kali datang setelah proses B dalam antrian. Ternyata ada proses C dengan burst time 6. Maka kita eksekusi proses C sama dengan 6. Kita eksekusi sebanyak quantum time, di mana quantum time ini adalah 4 satuan. Kita beri warna. Ini proses C. Proses C. Proses C dengan burst time 6 dieksekusi 4 berarti tinggal 2. Kita analisa pada proses C apakah ada antrian yang masuk atau tidak. Di sini pada tabel kita lihat tidak ada antrian yang masuk ketika proses C sedang dieksekusi. Maka kita lanjutkan antrian yang tadi sudah masuk. Di sini ada proses F dengan burst time 5, E dengan burst time 4, D dengan burst time 3, dan seterusnya. Kita lihat kembali, kita analisa kembali setelah proses C selesai dieksekusi. Mana proses yang pertama kali datang setelah proses C masuk ke dalam antrian. Ternyata di sini ada proses E. Proses E dengan burst time 4. Maka kita analisa proses E sama dengan 4. Karena quantum time-nya itu ada 4, dan burst time dari proses E itu ada 4. Berarti proses E ini adalah proses yang pertama kali selesai dalam proses eksekusinya. Kita bisa memasukkan ke dalam tabel. Kita lihat start time dari proses E. Dimulai pada T sama dengan 12 dan finish di T sama dengan 16. Turnaround time-nya 12 dikurangi proses E. Kita lihat proses E, finish dari proses E ada di 16 dikurangi proses pertama kali datang. Berarti di sini proses E dengan burst time 4 datang pada T sama dengan 4. Jadi 16 dikurangi 4 adalah 12. Untuk waiting time-nya kita lihat start time. Proses E ini dieksekusi pada T sama dengan 12 dan masuk ke dalam antrian di T sama dengan 4. Berarti 12 dikurangi 4 adalah 8. Oke, kita lanjut. Kita lanjut setelah proses E, kita analisa tidak ada yang masuk kembali ke antrian. Kita lanjutkan dengan antrian yang tadi. Sisa
dari antrian sebelumnya ini ada F sama dengan burst time 5, D burst time 3, C burst time 2, B burst time 3, dan A burst time 1. Kita analisa setelah proses E masuk ke dalam antrian, proses mana yang selanjutnya harus dieksekusi. Pertama kali datang ke antrian. Ternyata di sini ada proses D. Di sini ada proses D dengan burst time 3. Maka kita analisa kita eksekusi proses D dengan burst time 3. Di sini karena kuantumnya adalah 4 dan burst time-nya 3, maka tidak jadi masalah. Dan proses D ini adalah yang kedua selesai. Proses selesai setelah proses E. Di sini kita tuliskan D. Lalu kita masukkan ke dalam tabel perhitungan. D di sini prosesnya mulai dieksekusi di T sama dengan 16. Di T sama dengan 16 dan selesai dieksekusi di T sama dengan 19. Turnaround time-nya. Kita lihat proses D selesai di T dengan di T19. Lalu kita lihat D pertama kali muncul, pertama kali datang ke antrian di T sama dengan 5. Maka 19 dikurangi 5 adalah 14. Kita lihat waiting time-nya ini karena D adalah proses yang satu kali eksekusi langsung selesai, maka tidak ada proses jeda ya. Tidak ada proses jeda. Waiting time-nya itu kita lihat pertama kali dieksekusi itu di T sama dengan 16. Lalu datangnya itu di T sama dengan 5. 16 kurangi 5 sama dengan 11. Oke. Kita lanjutkan. Ketika proses D berlangsung dieksekusi, tidak ada proses yang lain yang masuk ke dalam antrian. Kita lanjutkan sisa yang tadi. Di sini ada F, ada C, proses B, dan proses A. Kita lihat ketika proses D masuk ke dalam antrian, proses yang mana lagi yang lebih dulu masuk ke antrian. Di sini D, di sini F. Ternyata ada proses F yang masuk ke dalam antrian. Maka kita eksekusi proses F, eksekusi dengan burst time 5, sedangkan kuantumnya itu ada 4, sehingga kita eksekusi sebanyak 4. Maka di sini terjadi pemberhentian proses, maka prosesnya itu dijeda. Sini F. Belum selesai, maka kita tidak bisa langsung memasukkan ke dalam tabel perhitungan. Kita harus melanjutkan terlebih dahulu untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa menghitung sebuah proses. Di sini sisa yang tadi, sisa proses yang sebelumnya telah dieksekusi, ada F, ada proses C, proses B, dan proses A. Karena antrian tadi terdapat proses A, B, C, D, E, F. Maka yang pertama kali dieksekusi adalah proses A. Maka ketika proses F selesai dieksekusi,
kita kembali ke proses yang pertama datang ke dalam antrian. Di sini kita eksekusi proses A dengan sisa burst time-nya itu 1, maka kita eksekusi untuk kedua kalinya dengan burst time 1, kita kasih warna agar terlihat perbedaannya. Kita beri warna A. Dan ternyata proses A selesai dieksekusi, maka kita bisa langsung melanjutkan ke dalam proses perhitungan. Kita lihat proses A dieksekusi di T sama dengan 0. Dan selesai di T sama dengan 24. Untuk turnaround time-nya, proses A selesai di 24 dan datang ke dalam antrian di A sama dengan 0. Di T sama dengan 0. Maka 24 dikurangi 0 sama dengan 24. Untuk waiting time-nya, kita lihat proses A ini terjeda sebanyak 2 kali, kita lihat proses A ini terjeda 1 kali dan memiliki 2 kali eksekusi. 2 kali eksekusi pertama di sini dan keduanya itu ada di 24. Maka untuk waiting time-nya itu yang pertama adalah 0 karena proses A pertama kali datang dan tidak harus menunggu. Di sini, mohon maaf, 0 ditambah, kita lihat waiting time yang kedua. Di sini proses A dieksekusi di 23, T20 sama dengan 23, padahal A masuk di T sama dengan 4. 23 dikurangi 4 adalah 19. 19, maka waiting time-nya itu 0 ditambah 19, 19. Oke, selesai. Kita lihat, setelah proses A selesai, maka proses mana lagi yang harus kita eksekusi yang pertama kali datang ke dalam antrian? Ternyata di sini setelah proses A ada proses B. Proses B kita langsung eksekusi. Oh, maaf. Di sini ya. Karena tadi sisanya di sini. Di T sama dengan 24. Proses B kita eksekusi. Sebanyak 3. Karena 3 lebih kecil dari quantum time yang 4, maka tidak jadi masalah dan proses B tidak dijeda kembali untuk dieksekusi. B ini ya. Kita lihat ternyata proses B ini telah selesai dieksekusi. Maka bisa langsung kita masukkan ke dalam tabel perhitungan. Kita lihat di sini B mulai dieksekusi pada T sama dengan 4. T sama dengan 4. Dan proses B selesai di T sama dengan 27. 27. Untuk turnaround time-nya, kita lihat B selesai di 27, padahal B sudah masuk ke dalam antrian di T sama dengan 1. Ya, di sini T sama dengan 1.
Berarti 27 dikurangi 1 adalah 26. Untuk waiting time-nya, karena B di sini dijeda, ada proses jeda untuk dieksekusi, maka yang pertama ini kita lihat B dieksekusi di T sama dengan 4. Padahal B sudah masuk di T sama dengan 1. Maka 4 dikurangi 1 adalah 3. Kita tambah proses yang kedua, proses B yang kedua. Di sini B dieksekusi di T sama dengan 24, padahal B sudah masuk. Proses B ini sudah masuk di T sama dengan 8. Ya. Padahal B sudah masuk di T sama dengan 8. Maka 24 dikurangi 8 adalah 16. 16. Maka 3 ditambah 16 adalah 19. Maka waiting time-nya ini ada 19, adalah 19. Kita lanjut. Sisanya ini ada F dengan base time 1 dan C dengan base time 2. Kita lihat setelah proses B selesai. Setelah proses B selesai dieksekusi, masuk ke dalam antrian, kita lihat setelah B itu ada proses C. Proses C lebih dulu masuk ke dalam antrian dibanding dengan proses F. Kita eksekusi proses C dengan 2. Kita beri warna. Proses C. Kita eksekusi. Di sini ada eksekusi kedua untuk C. Ternyata proses C sudah selesai dieksekusi. Kita bisa memasukkan ke dalam tabel perhitungan. Di sini C dieksekusi pada T sama dengan 8. T sama dengan 8 dan selesai di T sama dengan 29. 29. Maaf. Di sini ya, 29. Untuk turnaround time-nya, kita lihat C selesai di T sama dengan 29. Padahal C sudah masuk di T sama dengan 3. C sudah masuk dalam antrian pada T sama dengan 3. Maka 29 dikurangi 3 adalah 26. Untuk waiting time-nya, karena C ada jeda dalam mengeksekusi, maka kita hitung terlebih dahulu. Untuk proses yang pertama, C dieksekusi di T sama dengan 8, padahal C sudah masuk di T sama dengan 3. Maka 8 dikurangi 3 adalah 5. 5 ditambah. Proses yang kedua, proses C dieksekusi di T sama dengan 27, padahal C sudah masuk ke dalam antrian di T sama dengan 12. Maka 27 dikurangi 12 adalah 15. 15. Maka waiting time proses C adalah 20. Kita lanjutkan. Sisanya ternyata ada proses F dengan burst time 1. Di sini kita eksekusi yang kedua kali untuk proses F. Dan kita beri warna untuk F. Kasih keterangan.
proses F selesai dieksekusi, maka kita langsung tuliskan ke dalam proses perhitungan. Di sini proses F mulai dieksekusi di T sama dengan 19, Masya Allah. Dan selesai dieksekusi di T sama dengan 30. Untuk turnaround time-nya, kita lihat F selesai di T sama dengan 30, padahal F masuk ke antrian di T sama dengan 8. Maka 30 dikurangi 8 adalah 22. Kita lihat untuk waiting time-nya. Kita hitung. Proses pertama dieksekusi F, dieksekusi pertama di T sama dengan 19, padahal F masuk ke antrian di T sama dengan 8. Maka 19 dikurangi 8 adalah 11. Tambah proses yang kedua, F dieksekusi di T sama dengan 29, padahal F masuk di antrian di T sama dengan 23. Maka 29 dikurangi 23 adalah 6. Hasilnya adalah 17. Nah, di sini ternyata prosesnya sudah selesai. Seperti ini jika kita menggunakan bantuan dari tabel ya, untuk memudahkan kita mana yang pertama kali dieksekusi, mana proses eksekusi kedua, mana yang masuk ke dalam antrian pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, kita lihat sekarang berapa rata-rata turnaround time dan waiting time-nya. Di sini kita gunakan average. Dari sini sampai sini. Enter, ternyata 20,666 sekian. Lalu di sini average di sini sampai sini 15,66. Kita tuliskan waktu prosesor yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-rata adalah 20,6. Sedangkan rata-rata waktu tunggunya itu adalah 15,6. Nah, untuk prioritas proses, kita lihat ternyata di sini prioritas prosesnya itu ada A, B, C, E, D, F. Ada A, B, C, D, mohon maaf, A, B, C, E, D, F. Proses E dulu, lanjut ke proses D, lanjut ke proses F. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hasil dari analisa proses penjadwalan dengan menggunakan algoritma round-robin. Hasilnya adalah seperti ini. Kita dapat menggunakan bantuan dalam bentuk apapun, tidak harus menggunakan tabel yang seperti ini. Yang jelas, kita dapat memahami
dengan betul. Proses round robin itu, analisa round robin itu seperti apa? Ada proses penjedaan waktu dan proses mana yang harus didahulukan dalam antrian. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memudahkan kita mana yang pertama kali dieksekusi, mana proses eksekusi kedua, mana yang masuk ke dalam antrian pertama, kedua, dan seterusnya.